Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap semangat ya. Anakku sekalian, kali ini kita akan mengenal jenis himpunan berdasarkan banyak anggotanya. Ada beberapa jenis himpunan jika berdasarkan banyak anggotanya. Yang pertama adalah himpunan kosong. Nah, contoh yang pertama, A adalah himpunan siswa kelas 7 SMP di Yogyakarta yang usianya kurang dari 5 tahun. Coba kalian cari, adakah siswa kelas 7 SMP yang usianya kurang dari 5 tahun? Tidak ada, bukan? Nah, kalau begitu bisa kita tulis banyak anggota himpunan A seperti ini. Masih ingat cara penulisannya ya? Adalah karena tidak ada berarti 0. Oke. Ya. Selanjutnya, himpunan B adalah himpunan siswa SMP di Yogyakarta yang tinggi badannya lebih dari 2,5 meter. Apakah ada juga? Sepertinya tidak ada ya. Kalau begitu, ketika kita diminta untuk menghitung banyaknya siswa SMP yang tinggi badannya lebih dari 2,5 meter, tidak ada. Berarti kalau kita tulis dengan himpunan, maka banyaknya anggota himpunan B juga 0 karena tidak ada. Oke, selanjutnya C adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih kecil 1 untuk X anggota atau elemen bilangan asli. Anakku sekalian, bilangan asli dimulai dari 1. Sehingga kalau di sini diminta bilangan asli yang kurang dari 1, apakah ada? Tentu tidak ada ya. Kalau begitu, bisa kita tulis bahwa banyaknya anggota himpunan C juga tidak ada, alias 0. Oke, selanjutnya D adalah himpunan bilangan prima kurang dari 2. Kalian ingat bilangan prima itu berapa saja? Ya, bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka dari itu bilangan prima yang kurang dari 2 tidak ada ya. Kalau begitu bisa kita tulis banyaknya anggota himpunan D ya sama dengan 0 karena memang tidak ada. Nah, himpunan A, B, C, dan D yang kita pelajari ini adalah merupakan beberapa contoh dari himpunan kosong. Kalian lihat bahwa tidak ada satupun anggota dari himpunan-himpunan tersebut, atau banyaknya anggota dari himpunan tersebut adalah 0. Nah, kalau begitu, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Untuk selanjutnya, himpunan kosong bisa ditulis dengan notasi atau simbol kurung kurawal buka, nah seperti ini, dan tutup, nah seperti ini, tapi di dalamnya kosong karena memang tidak ada anggotanya. Atau bisa juga kalian tulis dengan notasi seperti ini, nah tanda bulat seperti ini tapi dicoret. Nah, itu sama saja dengan himpunan kosong. Oke, selanjutnya adalah himpunan 0. Nah, kita lihat contohnya terlebih dahulu. E adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih kecil 1 untuk X anggota atau elemen bilangan cacah. Nah, kalian ingat bilangan cacah dimulai dari berapa? Ya, bilangan cacah dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka, jika yang diminta adalah bilangan cacah yang kurang dari 1, ada atau tidak? Ya,
jika ini saya tulis anggotanya, maka E ini jika saya daftar anggotanya ya, E adalah ya di sini, maka anggotanya adalah 0. Oke. Berarti karena E mempunyai anggota 0, maka kalau kita hitung banyaknya anggotanya atau kita tulis banyaknya anggota dari himpunan E, oke, adalah 1. Siapa dia? 0. Oke, selanjutnya. F adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih besar negatif 1 dan X lebih kecil 1 untuk X anggota himpunan bilangan bulat. Berarti yang diminta adalah bilangan bulat yang lebih besar dari negatif 1 dan lebih kecil dari 1. Tentu saja anggota himpunan F siapa? Anggotanya adalah, ya betul, anggotanya adalah 0. Nah, kalau kita hitung banyaknya anggota, maka banyak anggota dari himpunan F, oke, adalah 1. Siapa? Si 0. Oke, kalau begitu himpunan 0 adalah himpunan yang hanya memiliki satu anggota saja dan anggota tersebut adalah 0. Jadi nggak boleh bukan 0 ya, jadi anggotanya harus 0. Berarti himpunan tersebut tetap memiliki anggota sejumlah 1 dan itu harus 0. Oke, selanjutnya adalah himpunan berhingga. Kita lihat contohnya. G adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan 100. Nah, ada batasnya 100. Maka yang titik-titik ini tidak perlu kita isi, tapi kita hitung juga ya. Kalau begitu, jika kita nyatakan banyaknya anggota himpunan G, maka bisa kita tulis banyaknya anggota himpunan G. Nah, seperti ini. Ya. Adalah ada berapa? 1 sampai dengan 100 berarti 100. Bisa dihitung ya. Oke, selanjutnya. H adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 50. Kalau ini kita daftar anggotanya atau kita sebutkan anggota-anggotanya, maka anggota himpunan H, oke, ya, terdiri dari bilangan cacah dimulai dari 0, oke, kemudian 1, ya, kemudian 2, kemudian 3, kemudian dan seterusnya. Oke. Ya, dan seterusnya. Oke, sampai dengan kurang dari 50, berarti sampai dengan 49. Oke, kalau kita hitung apakah bisa? Tentu bisa ya. Berarti 0 sampai 49 ada berapa anggota? Berarti anggota himpunan H ada sebanyak 50. Bisa kita hitung. Oke. Nah, kalau begitu, apa itu himpunan berhingga? Himpunan berhingga adalah himpunan yang memiliki banyak anggota yang terbatas atau bisa ditentukan atau bisa dihitung banyak anggotanya. Yang keempat adalah himpunan tak berhingga. Sebagai contoh,
I adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, karena dan seterusnya ini tidak ada batas akhirnya, maka ketika kita akan menghitung berapa banyak anggota himpunan I, tentunya tidak bisa ya. Kalau begitu, banyaknya anggota himpunan I bisa kita tulis. Banyaknya anggota himpunan I adalah tidak terbatas, tidak berhingga, bisa kita tulis seperti ini. Oke. Selanjutnya, C adalah himpunan bilangan cacah lebih dari 10. Ini belum kita tutup. Oke. Nah, kalau begitu, bilangan cacah yang lebih dari 10, jika kita sebutkan anggota-anggotanya, maka anggota-anggotanya mereka adalah tentu saja mulai dari 11, kemudian 12, kemudian 13, oke, dan seterusnya. Ya. Nah, karena tidak berbatas, maka ketika kita hitung berapakah banyaknya anggota himpunan C, banyaknya anggota himpunan C, oke, tentu saja juga tak berhingga. Oke, kemudian yang ketiga, bilangan bulat kurang dari 3. Kalau kita sebutkan anggotanya, maka K anggotanya adalah dari tak berhingga negatif, tak berhingga. Nah, seperti ini, tak berhingga ya. Kemudian sampai dengan mungkin kita mulai dari negatif 2, oke, kemudian negatif 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 2. Oke, karena kurang dari 3. Nah, untuk batas akhir ke kiri tidak ada batasnya, maka kalau kita tulis banyaknya anggota himpunan K juga tidak berhingga. Lah, anak-anak sekalian, himpunan I, J, dan K adalah merupakan beberapa contoh dari himpunan tak berhingga. Kalau begitu, himpunan tak berhingga adalah himpunan yang memiliki banyak anggota yang tak terbatas. Nah, kalau kita rangkum berarti jenis himpunan berdasarkan banyak anggotanya ada 1 himpunan kosong, kemudian yang kedua himpunan 0, dan yang ketiga himpunan berhingga, dan yang terakhir adalah himpunan tak berhingga. Nah, anak sekalian tetap semangat ya, karena kalian memang hebat.